Pancasila itu setidaknya berperan dalam 3 hal tadi itu ya. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Pancasila sebagai filsafat, ya, artinya adalah Pancasila sebagai dia hasil pemikiran, ya, hasil pemikiran filsafat, ya, hasil pemikiran tentang fondasi, ya, fondasi tentang bagaimana negara ini dijalankan, gitu ya. Pancasila sebagai filsafat itu artinya Pancasila sebagai produk pemikiran. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi nasional adalah Pancasila sebagai, ini mudahnya ya, Pancasila sebagai cita-cita, gitu ya. Ideologi kan ideos, logos, gitu ya. Ilmu tentang ide, gitu ya. Awalnya sebenarnya seperti itu. Jadi tetapi kemudian ideologi itu lebih berperan sebagai kerangka, ya. Ideologi itu lebih berperan sebagai kerangka pemikiran, gitu ya, kerangkanya, dan kemudian itu menjadi acuan, dan itu kemudian menjadi cita-cita, gitu. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa itu artinya Pancasila sebagai cita-cita, gitu ya. Mau dibawa kemana bangsa ini, itulah Pancasila sebagai ideologi, gitu ya. Dalam Pancasila ada 5 prinsip, berarti ideologinya itu mau cita-citanya itu ke dalam 5 prinsip itu, ya. Cita-cita bangsa sebagai bangsa yang berketuhanan, cita-cita bangsa sebagai bangsa yang berkemanusiaan, cita-cita bangsa sebagai bangsa yang punya nasionalisme yang kuat, kemudian cita-cita bangsa sebagai bangsa yang demokrasi, menjalankan demokrasi, dan kemudian bangsa yang berkeadilan sosial, gitu ya. Nah, itu yang menjadi cita-cita, gitu. Kalau suatu saat ternyata terjadi konflik, misalnya seperti pernah saya katakan, terjadi konflik di Ambon, di Poso, di Sambas, gitu ya, itu artinya sisi kemanusiaannya itu sedang diuji, gitu ya, sedang menjauh dari sisi kemanusiaan. Tetapi sebagai cita-cita, ideologi kemanusiaan itu selalu dikejar, gitu ya. Jadi begitu emosi turun, konflik mereda, maka kemudian kemanusiaan itu kembali yang muncul, gitu. Itu cita-cita, gitu, ideologi, bahwa bangsa kita tidak pernah lepas dari 5 prinsip ini, ya. Bangsa kita itu selalu berketuhanan, ya. Mungkin suatu saat ada pertanyaan tentang bolehkah ateisme, bolehkah agnostisisme di republik ini, gitu. Tetapi kalau pertanyaan itu sudah mereda, maka kita akan sadar kembali bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, yang berketuhanan, gitu ya. Itu cita-cita, ya. Kemanusiaan, nasionalisme, gitu. Demokrasi. Mungkin suatu saat pemerintahan di republik ini bergerak ke otoritarianisme, gitu ya. Pemerintahan yang mudah sekali menangkapi rakyatnya, gitu. Pemerintahan yang tidak memberi kebebasan kepada rakyatnya, gitu. Nah, tetapi cita-cita bangsa kita itu adalah bangsa yang demokratis. Maka suatu saat nanti, pada saat sudah tersadar kembali dan terlepas dari pemerintahan yang otoriter, maka bangsa ini akan kembali kepada pemerintahan demokratis, gitu ya. Pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, gitu. Kita punya sejarah di mana kita dikuasai oleh rezim otoriter, ya. Itu rezim Orde Baru. 32 tahun kita dikuasai. Mungkin Anda belum lahir, ya. Ada yang lahir sebelum 98? Atau mungkin ada, ya, karena ini kelas yang sudah bekerja kan. Mungkin ada yang sudah lahir tahun 98, tetapi saya yakin masih ada 3 orang, Pak. Ya, tetapi saya yakin masih di 98 itu masih kanak-kanak, ya. Jadi belum paham juga, gitu. Nah, saya mengalami saat-saat di mana republik ini ada dalam cengkeraman otoriter, penguasa otoriter, yaitu Pak Harto, ya. Di saat dikuasai oleh kekuasaan Pak Harto itu sangat terbelenggu, ya. Rakyat itu tidak punya kebebasan, gitu. Orang menulis di koran saja itu harus sangat hati-hati, ya. Kemudian orang membuat isu juga harus sangat hati-hati.
ciri dari otoriter itu kan seperti itu, tidak adanya kebebasan. Sedikit kritis saja ditangkap, gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada demo, kemudian para pendemo itu ditangkapi, nah itu mengarah pada otoriter namanya itu, gitu ya. Kalau misalnya ada kalangan petani gitu merasa dirugikan dengan suatu undang-undang pertanian, misalnya begitu. Misalnya ada petani yang merasa dirugikan karena waktu panen kok kemudian ada impor beras, waktu panen bawang kok ada impor bawang gitu ya. Dan saluran aspirasi ke DPR itu sudah tersumbat, artinya DPR sudah lebih pro investor, lebih pro pengusaha gitu. Maka kemudian para petani itu turun ke jalan dan demonstrasi, gitu ya. Simbol bahwa demokrasi itu sudah sakit, gitu ya. Nah, di ciri-ciri dari penguasa yang mengarah ke otoriter itu, mereka yang demonstrasi itu ditangkapi, ya, ditangkap gitu. Jadi aspirasi rakyat itu sudah tidak lagi dihargai, gitu ya. Nah, kalau para petani yang demo ke jalan itu kemudian ditangkap, ya, karena mereka menjalankan aspirasinya yang berbeda dengan keinginan pemerintah, maka itu sudah mengarah ke otoritarianisme, gitu ya. Itu di zaman Orde Baru seperti itu, gitu ya. Tapi kemudian ada reformasi dan kemudian kita kembali pada demokrasi, ya. Dan Anda sekarang hidup di era demokrasi ini, di era kebebasan, gitu. Maka kemudian aspirasi rakyat itu bisa tersalurkan ke DPR, dan kalaupun DPR itu kemudian tidak menjadi saluran aspirasi yang baik, maka rakyat sekarang bisa turun ke jalan dan tidak ada yang ditangkapi. Oke, itu demokrasi. Kemudian yang kelima, keadilan sosial, ya. Mungkin bangsa ini bisa lupa bahwa dasar kita, cita-cita kita, ideologi kita itu keadilan sosial gitu. Kemudian pasar itu terlalu diagung-agungkan, kompetisi di pasar itu terlalu diagung-agungkan dan melupakan jaminan terhadap warga miskin, hak warga negara yang lemah begitu. Nah, itu artinya sudah lupa dengan keadilan sosial dan kemudian jauh mengarah ke liberalisme kapitalisme. Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya. Yang artinya nanti ketimpangan sosial akan melebar gitu. Tetapi pada saat bangsa ini kembali tersadar terhadap jati diri bangsanya, ideologi bangsanya, ya, cita-cita bangsanya untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh warga negara, maka kemudian keserakahan karena liberalisme kapitalisme itu akan berkurang, dan kemudian akan ada momen-momen di mana momen gotong royong, momen upaya-upaya untuk menciptakan keadilan sosial itu akan muncul, gitu ya, itu akan muncul. Oke, itu Pancasila sebagai ideologi, ya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila itu dasar dari seluruh aturan-aturan yang ada di Republik ini, gitu ya. Termasuk dasar dari fondasi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, gitu. Ya. Jadi Pancasila itu merupakan landasan di mana di atasnya itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Undang-Undang Dasar misalnya, Undang-Undang Dasar kan di dalamnya adalah berisi tugas, struktur lembaga-lembaga negara, gitu ya. Ada DPR, DPD, Presiden dan lain sebagainya, gitu ya. Legislatif misalnya tadi disebutkan ada MA, ada kejaksaan, ya, dan ada komisi yudisial, gitu ya. Nah, itu harus selalu seirama dengan Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Jadi misalnya kejaksaan itu pekerjaannya harus selalu mempertimbangkan kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, gitu ya. Katakanlah dalam memproses hukum itu harus selalu berlandaskan pada kemanusiaan, ya, harus berlandaskan pada religiusitas, gitu ya. Katakanlah mereka seseorang itu sudah divonis bersalah dan kemudian dipidana, ya, maka setelah dia masuk penjara pun itu harus tetap diperlakukan secara manusiawi, gitu. Kenapa? Karena dasar dari hukum dasar kita adalah Pancasila yang berkemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu ya. Jadi maksud Pancasila sebagai landasan, sebagai pondasi hidup bernegara itu seperti itu. Seluruh bangunan struktur hukum di atasnya itu tidak boleh ada yang bertentangan dengan Pancasila. Itu ya, Pancasila sebagai satu filsafat hidup bangsa, sebagai produk pemikiran,
ya. Di produk pemikiran itu artinya memang sudah ada kearifan lokal misalnya, ya. Pemikiran-pemikiran lokal bangsa Indonesia. Kemudian ada fusion of horizon, ya. Kalau memakainya Hans-Georg Gadamer, itu ada fusion of horizon antara katakanlah kearifan lokal dengan hasil bacaan-bacaan para founding fathers, ya. Dan juga pengalaman langsung, ya, terkait dengan politik mereka, gitu. Nah, itu filsafat hidup bernegara, gitu, ya. Kemudian Pancasila sebagai tadi filsafat hidup bangsa sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, ya. Dan kemudian yang ketiga sebagai ideologi, sebagai cita-cita yang terus digapai-gapai, gitu, ya. Bisa saja sekarang ini ketimpangan sosial makin lebar, ya, ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin, tetapi kemudian kita punya keadilan sosial, ya, sebagai cita-cita. Nah, itu yang dikejar, ya. Tugas negara, tugas pemerintah itu mengejar cita-cita itu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu, ya. Kalau kata Bung Karno, tujuan dari kemerdekaan kita itu adalah mewujudkan kemakmuran rakyat. Intinya itu, gitu. Ya, tidak lebih dari itu, mewujudkan kemakmuran rakyat. Rakyat secara keseluruhan, gitu. Dan kemudian dijawantakan dalam sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu, ya. Dan kemudian diikat dalam sosiodemokrasi yang pernah kita bahas, bahwa politik kita itu tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, gitu, ya. Tidak hanya mencari keberesan negeri, tetapi juga keberesan rezeki dari warga negara, gitu. Itu Pancasila sebagai filsafat hidup, sebagai ideologi negara.